Tidak ada negara, tidak ada agama, Iya. ya kan? Tidak ada adat yang Iya, mendorong untuk seseorang melakukan untuk melakukan tindak perbuatan. kejahatan. Iya, nggak ada. Selamat pagi, salam ketemu kembali bersama Prof. Faisal Santiago di Borobudur Hukum Channel. Pada pagi hari ini, syukur alhamdulillah, saya kedatangan tamu yang sangat terhormat dan yang sangat mulia, dan beliau juga adalah pengajar hukum di program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Profesor Dr. Surya Jaya SH.MH. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Oke, nah yang penting dalam situasi pandemi saat ini kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati, Prof. Surya ini di samping sebagai seorang pengajar, beliau juga adalah merupakan guru besar dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan beliau saat ini menjabat sebagai Hakim Agung ya di Mahkamah Agung. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan beliau mengenai rencana pemerintah dan bersama DPR untuk membuat undang-undang perampasan aset. Prof. Surya, Ya, kenapa kira-kira pemerintah dan bersama-sama DPR itu mempunyai wacana untuk membuat rancangan undang-undang yang insya Allah nanti bisa juga diundangkan, undang-undang perampasan aset? Bagaimana Prof. Surya melihat hal itu? ya. Makasih Prof. Faisal Santiago. Wacana tentang pembentukan undang-undang perampasan aset ini memang sangat penting ya, dan saya pikir ini satu hal yang sangat maju yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Saya pernah bertemu dengan salah satu staf ahli kepresidenan. Waktu itu kita bicara soal bagaimana mengembalikan aset hasil kejahatan. Itu menurut staf ahli kepresidenan waktu itu yang hadir dalam satu acara seminar nasional yang diadakan di Universitas Indonesia di Salemba waktu itu. Salah satu narasumber saya waktu itu, dia memang mempersoalkan minimnya pengembalian aset hasil kejahatan. Minim sekali. Menurut mereka itu hanya kurang lebih 15% dari hasil kejahatan. Iya. Kalau hasil kejahatannya misalnya 1 miliar, maka yang kembali baru 15%, berarti 150. Itu gambaran. Nah, padahal kalau kita mau hitung-hitung, hasil kejahatan tiap tahun itu bisa sampai ratusan triliun mungkin, ratusan triliun. Ratusan triliun ya. Bagaimana kalau itu Nah, itulah ini yang mau mungkin dasar pemikiran itulah berangkat dari situ tadi, bahwa minimnya pengembalian hasil kejahatan itu yang mendorong pemerintah untuk mengoptimalisasi melalui undang-undang perampasan aset. Nah, dari dasar itu juga kemarin kami mencoba dengan teman-teman di KPK, dari kejaksaan, dari kepolisian, untuk mencoba membuat satu terobosan peraturan dalam bentuk perma. Walaupun belum dipermakan, masih draft perma yang hari ini belum disahkan karena masih ada perdebatan-perdebatan. Itu kita mencoba bagaimana mengoptimalisasi hasil kejahatan melalui pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Jadi itu sebenarnya undang-undang perampasan aset itu, perma tentang pengelolaan barang rampasan sitaan itu merupakan bagian daripada undang-undang perampasan aset. Dan bahkan kalau perlu, Prof, nanti perma ini kemudian bisa diangkat menjadi satu undang-undang. Lebih bagus, karena kalau wadahnya perma itu belum sempurna. Tapi kalau sudah diangkat materi tentang perma pengelolaan barang sitaan rampasan, diangkat jadi undang-undang, itu saya kira lebih memacu lagi, men-trigger lagi pengembalian aset hasil kejahatan. Ya. Jadi memang adanya wacana atau diundangkannya undang-undang perampasan aset ini karena memang melihat, Prof,
pelaku tindak pidana korupsi ini nggak kapok-kapok, Prof. Jadi semakin dia dihukum, hukumannya sudah tinggi, juga sudah membayar denda, juga tidak kapok juga, Prof. Sehingga coba kita buat undang-undang perampasan aset. Apakah memang seperti itu, Prof? Tindak pidana korupsi di Indonesia itu kondisi saatnya seperti ini? Ya memang ada anggapan seperti itu. Jadi memang perlu lagi riset, Prof. Ya. Saya pikir teman-teman di S3 Borobudur ini perlu buat riset soal itu. Jadi riset tentang seberapa besar pengaruh pemidanaan dan seberapa besar pengaruh penyitaan aset-aset kejahatan. Nah ini apakah ada hubungan signifikan? Kalau misalnya cuma pidana tanpa perampasan penyitaan aset hasil kejahatan, apakah ada pengaruh terhadap tren kejahatan korupsi? Ini saya kira memang perlu riset, Prof. Ini untuk tantangan untuk S3 kita di Borobudur, saya kira perlu dibuat satu disertasi, mungkin riset disertasi tentang hal itu. Dan memang pengembalian aset ini memang bukan hal yang mudah, Prof. Bukan hal yang mudah, karena ini memang sangat sulit bagi penegak hukum karena kurangnya kemampuan kita untuk melakukan tracing terhadap hasil kejahatan. Karena begitu canggihnya juga pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Itu dia, Prof. Jadi kita juga berusaha bagaimana memaksimalkan pengembalian aset, mereka juga punya kemampuan bagaimana menyembunyikan. Nah, pertanyaan besar juga apakah penggunaan atau penerapan undang-undang TPPU mengenai polo de money dan polo de aset itu bisa jadi tantangan kita. Apakah setiap perkara korupsi didakwakan atau diterapkan itu, dan yang kedua kemampuan sumber daya penegak hukum kita ini perlu diberi edukasi lah, Prof. Edukasi dikasih pendidikan tentang perampasan aset. Ya, karena perampasan aset itu apakah aset yang memang dia lakukan selama dia menjabat dan dia lakukan untuk dikorupsi, atau aset yang sebelumnya yang mereka sudah punya, apakah itu juga bagian dalam perampasan aset? Jadi perlunya suatu edukasi juga, Prof. Bagaimana perampasan aset itu diterapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, bukan begitu, Prof? Ya, itu yang saya bilang tadi, memang agak ada kesulitan-kesulitan kita karena hasil suatu kejahatan, khususnya misalnya tindak pidana korupsi atau TPP itu biasanya tidak dikuasai didistribusi kepada satu orang atau dua orang. Jadi itu biasa terpecah. Atas nama mungkin anaknya, saudaranya, terpecah. Itu kesulitan kita. Jadi kesulitan kita untuk men-tracing bagaimana itu tugas penyidik dan tugas eksekutor ketika sudah putusan ingkrah. Nah ini yang sulitnya, karena kalau pelaku kejahatan menghindari untuk agar asetnya nggak disita atau dirampas, disitulah mereka bisa melakukan upaya-upaya agar aset kejahatan nggak tersentuh. Sehingga yang itu dari awal saya katakan tadi, kenapa ada pendapat bahwa nilai hasil kejahatan pengembalian itu sangat rendah, karena itu tadi. Jadi ada kemampuan pelaku untuk menghindari dan keterbatasan kita untuk melakukan tracing atau mencari hasil kejahatan itu. Jadi manipulatifnya itu lebih kental, Prof, ya? Dia bisa menyimpan aset-asetnya itu, Prof. Yang kedua tadi bahwa hasil kejahatan itu tidak dikuasai oleh satu atau dua, tapi biasa terpecah, dan kesulitan itu. Ketika sudah terpecah-pecah, sulit untuk di tracing lebih jauh lagi. Baik, Prof Surya. Jadi pengembalian aset ini apakah bisa juga sering masyarakat mendengar itu atau memberitakan itulah memiskinkan seseorang? Kira-kira setuju nggak, Prof? Kalau dengan memiskinkan itu kan benar-benar miskin dia, Prof. Artinya bisa mungkin aset yang dia punyain sebelumnya itu bisa juga dirampas, Prof. Nah, bagaimana melihat hal ini, Prof? Bagaimana pandangan Prof Surya? Apakah memiskinkan ini berbeda dengan melakukan perampasan aset selama dia menjabat atau melakukan tindak pidana korupsi, Prof? Ya, jadi istilah pemiskinan itu tadi sebenarnya hanya spirit publik saja sebenarnya. Spirit publik, ya. Jadi secara hukum yang dimaksud
pemiskinan itu adalah pengembalian hasil kejahatan sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh negara. Hanya sebesar Nilai kerugian yang diderita oleh negara. Kalau negara ruginya 1 miliar tadi, maka 1 miliar sebenarnya harus kembali. Oke. Jadi harus kembali itu. Jadi tidak bisa lebih dari itu dong? Tidak boleh lebih. Tidak boleh. Jadi negara nggak boleh untung dari situ. Jadi karena negara bukan perusahaan loh. Negara bukan mencari untung. Bukan mencari untung. Ya. Tetapi bagaimana memberikan efek jerah kepada seseorang. You korupsi 1 miliar, you harus kembalikan 1 miliar. 1 miliar. Dan sudah ada pidana juga. Jadi mereka udah dikasih pidana, kemudian dirampas juga hasil kejahatan. Tapi tentu itu berdasarkan putusan pengadilan, Prof. Berdasarkan putusan pengadilan. Nah, berdasarkan putusan pengadilannya itu tetap sama inkrah kan, Prof? Setelah inkrah. Setelah inkrah ya, sampai mungkin dia banding, mungkin kasasi atau mungkin bahkan sampai PK gitu, Prof. PK, iya. Baik, Prof. Setelah adanya perampasan aset itu, apakah hukum badannya itu masih tetap dilakukan, Prof? Jadi tadi cara perampasan sebenarnya itu ada dua tadi, ada dua dalam perkara korupsi, ada dua. Dari waktu penyidikan, penyidik boleh menyita. Baik. Menyita. Jadi kalau perlu menyita sesuai dengan nilai kerugian sebenarnya. Baik. Jadi kalau sudah di dakwaan ada nilai kerugiannya misalnya 10 miliar, maka sebaiknya ini yang harus dilakukan oleh teman-teman penyidik untuk mencari hasil kejahatan itu sesuai dengan kerugian negara. Betul. Dan ini yang mungkin kurang bisa kita capai ya. Mungkin ada tapi kurang. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, jadi nanti setelah putusan inkrah sudah bisa kita gunakan untuk melunasi, untuk membayar uang pengganti. Jadi hasil kejahatan itu ketika sudah di dalam putusan dinamakan uang pengganti. Jadi mereka membayar uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian negara. Baik. Nah, kalau misalnya waktu di tingkat penyidikan, Prof, itu misalnya 10 miliar tadi, baru didapat waktu penyidikan 5 miliar, maka di dalam putusan disebut lagi bahwa membayar UP 10 miliar, kalau dia dalam waktu 1 bulan setelah putusan ingkrah, maka harta kekayaannya disita untuk mencukupi 10 miliar. Jadi yang Prof katakan tadi, apakah hasil kejahatan saja atau bukan kejahatan, itu bisa saja hasil yang bukan hasil kejahatan menjadi bagian dari untuk disita, untuk melunasi, untuk merampas. Namanya merampas setelah untuk melunasi yang 10 miliar tadi. Jadi sudah bisa kelihatan bahwa hasil uang pengganti itu disita, kemudian setelah putusan itu namanya dirampas untuk membayar uang pengganti sebesar 10 miliar itu tadi. Nah, kalau misalnya sudah dirampas tadi, sudah disita kemudian dirampas setelah putusan ingkrah, kemudian enggak mencukupi, barulah ada alternatif pidana denda. Dan ini ada wacana baru kalau menurut saya, Prof. Dari dalam bentuk pembuatan undang-undang ke depan. Di putusan pengadilan sebaiknya tidak mengganti lagi pidana uang pengganti, pembayaran pidana uang pengganti dengan subsidiar penjara. Betul. Nggak perlu, Prof. Karena menurut saya di negara-negara maju itu menggunakan hak tagih negara. Hak tagih negara. Jadi kalau cuman misalnya saya kasih contoh, Prof. Orang korupsi 1 triliun. Dia nggak bayar. Kemudian subsidiarnya misalnya hanya 5 tahun, orang mau aja kan? Betul. Dengan mudah kan orang mau 1 triliun dengan 5 tahun lebih baik jalani 5 tahun untuk tidak bayar 1 triliun. Tidak adil gitu, Bro. Iya, nggak adil. Jadi menurut saya ke depan untuk memaksimalkan pengembalian aset negara, aset hasil kejahatan itu nggak perlu ada subsidiar pidana uang pengganti lagi, tetapi hak tagih negara selama berapa tahun? Atau mungkin bisa sepanjang hidupnya, Prof. Kalau sebelum dilunasi gitu, seperti keperdataannya ada gitu, Prof. Jadi kalau supaya ada kepastian lagi, sebenarnya ada kepastian. Kita juga harus lihat ke perlindungan hukum dari terdakwa. Ada kepastian hukum. Kalau di Belanda waktu itu, kalau denda itu hanya 15 apa 16 tahun. Ketika 16 tahun hak tagih itu dicari kemudian nggak bisa bayar, baru dinyatakan pilot. Wah, itu bagus, Prof. Jadi saya yakin semua hasil kejahatan itu bisa maksimal untuk dikembalikan. Nah, yang belum terjawab, Prof,
bagaimana dengan hukum pidananya, Prof?